yang telah memaparkan nih, yang sudah membawa kita jalan-jalan ke Serbaraja. Nah, selanjutnya kita lanjut ke field trip selanjutnya nih. Ada GSRW juga, tapi yang ini sudah mau selesai nih. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nih, kalau tadi masih mulai, kalau yang ini kita sudah hampir selesai ya, sudah hampir mau top gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nampak mukanya seperti apa sih gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini adalah waktu proses awal-awal ya, persiapan lahan. Di sana, di Kretek 2, di Bantul, di Jogja. Nah, ini kalau misalnya diterusin, ini ke Samudra ya. Ini muara sungai yang besar sekali. Nah, ini mulai tahap persiapan, apa namanya, masih panel-panel dasar yang ini ya. Ini sudah pemasangan waktu itu. Ini masih waktu awal-awal. Kita lanjut ke poinnya. Ini progresnya sudah 98%, jadi tinggal 2% lagi kita akan menyelesaikan pekerjaan di GSRW Kretek 2 Bantul ini. Ini progresnya per 13 Oktober, jadi diproyeksikan kira-kira nanti dalam minggu ini proyek ini akan selesai. Jadi kalau teman-teman lagi ke Jogja, mampir main-main nih ke Jembatan Kretek 2 Bantul. Di situ ada panel-panel cantik GSRW. Kalau tadi pakainya yang polos, nah kalau yang di sini pakainya yang panel bintang. Jadi nanti teman-teman kalau lagi jalan-jalan ke Jogja, iseng-iseng deh mampir ke Jembatan Kretek 2. Unique point-nya apa sih? Yang pertama, ini pertama kalinya Geoforce membangun GSRW di jalur sesar aktif, di sesar opak ya. Jadi benar-benar GSRW-nya itu melintasi tengah sesar aktif tersebut gitu. Jadi butuh penanganan ekstra kalau nanti sesarnya bergerak begitu ya. Kalau misalnya membangun di daerah yang gempanya tinggi, memang sudah sering ya Geoforce, misalnya yang di Aceh, di Padang, kita udah sering melakukan. Cuman pertama kalinya nih kita membangun di daerah sesar aktif. Kemudian sebagai antisipasinya, karena ini berada di sesar aktif ya, jadi dia akan aktif bergerak. Kita juga nggak bisa prediksi besar magnitudenya berapa dan kapan terjadinya. Jadi kita mengantisipasi nanti kalau terjadi kerusakan dengan membuat dilatasi, dengan memisah. Kalau biasanya tadi spannya lurus nyambung semua, kalau ini kita pisah-pisah dengan kolom-kolom dengan jarak 16 meter di sebelah kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya ada garis sesar lurus, ini kita putus gitu di bagian 16 meter sebelum dan sesudah garis sesarnya. Jadi supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya sesarnya bergerak, misalnya terjadi kerusakan di section tengah, kita tinggal memperbaiki section tengah tanpa harus membongkar section yang lainnya, gitu ya teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi bergerak sesarnya begitu. Dilatasi yang dipasang ini merupakan kolom. Nanti teman-teman juga akan ditunjukkan sama tim Geoforce yang di lapangan kolomnya seperti apa sih yang dimaksud dilatasi yang dipasang di situ, nanti teman-teman akan diajak melihat langsung ya. Kemudian juga dipasang GSRW di belakang abutmen. Kalau tadi yang di Serbaraja teman-teman lihat itu hanya material granular yang dipasang di belakang abutmen, pada umumnya gitu ya, cuman material granular yang dipasang di belakang abutmen. Tapi khusus untuk yang Kretek 2 ini kita pasang juga panel GSRW untuk menghindari terjadinya pergerakan lateral yang yang berpotensi mendorong abutmen ketika nanti misalnya sesarnya bergerak atau terjadi gempa dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, kita buat struktur GSRW juga yang menghadap abutmen. Jadi nanti struktur GSRW-nya ini berdiri sendiri dan tidak berpotensi mendorong, timbunannya akan mendorong abutmen gitu. Dan poinnya lagi yang lain adalah kalau teman-teman tahu di daerah Jogja itu tanahnya memang sebagian besar kepasiran ya, tanah pasir gitu. Jadi ketika kita mau membangun GSRW ini, leveling padnya itu berdiri di tanah pasir loose, jadi pasir yang sangat lepas. Nah, teman-teman tahu kalau pasir yang sangat lepas itu berbahaya ya, bisa menimbulkan efek likuifaksi dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya terendam air bisa dan ada gempa bisa berpotensi likuifaksi gitu. Jadi kita perlu melakukan penanganan. Salah satunya adalah melakukan replacement pada bagian bawah GSRW dengan menggantinya dengan sirtu yang dipadatkan atau tanah pilihan yang dipadatkan gitu. Dan di GSRW Kretek ini kita juga memasang instrumen. Jadi nanti kita akan melihat nih kalau terjadi gempa,
kira-kira nanti strukturnya akan bergerak atau tidak, akan long term pergerakannya seperti apa yang akan nanti kita monitoring. Nanti juga kita akan lihat ke lapangan alat monitoringnya seperti apa. Kita pasang ada 2 titik settlement plate, 2 titik inclinometer, dan monitoring facing di sana. Gitu. Nah, challenges yang pertama adalah lokasi lahan pekerjaan yang belum siap karena dipakai keluar masuk kendaraan. Karena kalau kita kerja itu kan ada banyak ya, ada pekerjaan jembatan, pile, dan lain sebagainya. Abutment yang butuh area akses. Jadi karena aksesnya dipakai, kita belum bisa bekerja gitu. Jadi harus menunggu kesiapan lahan. Kemudian juga karena lokasinya sempit ya, jadi fabrikasinya juga terbatas. Jadi memakan area lahan pekerjaan, jadi harus menunggu dulu gitu. Kemudian yang terakhir adanya perubahan desain saat pekerjaan konstruksi sudah berjalan. Nah, pada awalnya kita itu tidak menggunakan facing GSRW untuk menghadap abutment, tapi menggunakan geogrid atau geotextile berlapis ya Pak Agus, menggunakan struktur itu. Tapi karena pergerakan lateralnya cukup besar dan dikhawatirkan mendorong abutment, akhirnya diputuskan untuk berganti menjadi panel GSRW untuk menghindari pergerakan lateral yang berpotensi mendorong abutment jembatannya. Gitu. Akhirnya diputuskan. Nah, kadang-kadang ketika teman-teman berpraktek nanti harus memang fleksibel ya, merubah desain sesuai dengan kebutuhan lapangan. Jadi sense of engineering-nya harus jalan gitu. Kira-kira solusi mana sih yang lebih cocok, lebih ekonomis, lebih mudah dilaksanakan dan lebih efisien gitu ya. Nah, udah nih nggak usah panjang lebar, kita langsung aja site visit. Nih kita terbang ke Jogja. Ini kita terbang ya ke Jogja. Nggak perlu swab, nggak perlu naik pesawat, kita bisa langsung sampai Jogja nanti dengan Pak Kurniawan dan Pak Rahmat. Udah siap belum ya? Pak Rahmat, Pak Kurniawan? Ya Mbak, ya siap. Oke, udah siap ya. Ya. Oke, silakan Pak. Ya. Ini kalau kita lihat ini sisi facing yang sebelah kanan dari struktur GSRW kita. Kalau yang sebelah kanan itu sepanjang sekitar 128 meter. Kemudian ketinggiannya kalau di ujung yang dekat dengan ABT itu sekitar 8 meter. Kemudian kalau kita lihat lagi, itu kita pakai motif yang bintang. Ya. Kemudian kita melewati ke tengah daripada jembatan Kretek 2. Di situ terlihat ABT-nya. ABT kita melihat ke arah timur dari lokasi struktur GSRW kita. Kemudian ini adalah sisi kiri. Sisi kiri dari struktur GSRW kita sepanjang sekitar 108 meter. Dengan ketinggian kalau yang di dekat dengan ABT itu sekitar 8 meter. Kalau di ujung jalannya sana sekitar 3 meter. Di sini bisa kita lihat prosesnya sudah mendekati akhir. Dari topnya untuk elevasi jalan. Di tengah-tengah itu adalah saluran dari box ya. Untuk sekaligus sebagai median jalan. Jadi nanti ini jalannya itu ada 2 lajur. Selebar untuk satu lajurnya sekitar 10 meter. Jadi kalau di total lebarnya itu sekitar 24 meter karena ada sisi kiri kanan itu nanti ada trotoar. Begitu ya untuk view dari atasnya. Secara singkatnya seperti itu. Yang di sisi kiri itu ada saluran airnya juga.
Ya, ini kalau kita lihat dari ujung yang paling pendek dari struktur GSRW kita. Ya. Saya kira cukup ya, teman-teman sekalian Cukup, Pak. dari mahasiswa UPH untuk view tampak atasnya ya. Diajak terbangnya. Nah itu Kak, untuk proses pemadatannya sudah mendekati finish. Nah ini kita melewati ke arah Sungai Opak. Sungai Opak ini sungai yang melintas di Kabupaten Bantul dengan lebar sekitar 400 sampai 500 meter. Jadi ini nanti jembatannya itu sepanjang 600 meter. Yang menghubungkan daerah Samas Bantul ke arah Parangtritis Jogja. Oke, saya kira cukup ya untuk view-nya nggih. Cukup. Pak, monggo Oke. dilanjutkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Saya di sini selaku site manager untuk proyek GSRW di Jembatan Kretek 2. Jadi Jembatan Kretek 2 ini adalah proyek Jembatan Kretek 2 ini adalah proyek yang menghubungkan antara daerah Samas Bantul dengan daerah Parangtritis panjang 2 km. Ya, di proyek ini ada bagian jembatannya. Jembatan ini sendiri panjangnya sekitar 600 meter dengan lebar nanti sekitar 24 meter. Saya tunjukkan sedikit ya untuk map-nya ya. Jadi ini adalah Sungai Opak yang melintas di Kabupaten Bantul menuju ke muaranya ke pantai selatan. Nah, untuk proyek jalan pendekat jalan jembatan Kretek 2 ini melintas di Sungai Opak ini sepanjang 2 km. Kemudian ada bagian untuk proyek ini ada beberapa bagian. Ada bagian jalan pendekat barat, kemudian ada jalan jembatan main bridge, ada slab on pile-nya juga, terus ada jalan pendekat timur. Untuk struktur geoframe GSRW kita itu ada di jalan pendekat timur. Jadi kalau kita lihat ada di bagian sini. Nah, untuk jalan pendekat timur ini itu ada yang kita sebut sebagai rem. Nah, rem jembatan inilah yang kita install untuk struktur GSRW kita. Proyek ini sendiri ownernya adalah dari Kementerian PUPR di bawah Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kita lihat Bantul melintas ke Sungai Opak, kemudian ini yang ke arah Parangtritis. Kemudian struktur kita ada di jalan pendekat yang sebelah timur. Kalau kita lihat dari struktur GSRW kita ada case yang spesial, istilahnya tantangannya. Tantangannya adalah adanya garis sesar. Garis sesar itu adalah garis patahan bumi yang bila terjadi gempa bumi, sewaktu terjadi gempa bumi, bisa menimbulkan pergeseran pada garis sesar tersebut. Apabila terjadi pergeseran, maka bisa mengakibatkan kerusakan pada struktur di atasnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Sundari, bahwa di struktur GSRW kita ini nanti akan dibuat semacam kolom dilatasi. Apa itu kolom dilatasi? Yaitu kolom yang memisahkan antara struktur GSRW yang satu dengan struktur bagian GSRW yang lain.
Kalau coba kita lihat dari dekat kolomnya itu seperti apa. Kalau kita lihat kolomnya adalah seperti ini. Dia precast juga, tapi dia benar-benar bagian terpisah dari struktur yang lain. Jadi kolom di atas ini adalah kolom pemisah antara struktur GSRW bagian satu dengan yang lain. Kalau di GSRW Kretek ini, kolom dilatasi ini membagi struktur GSRW kita menjadi 3 bagian, yaitu ada segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Segmen 1 itu sendiri ada di dekat dari ABT. Kalau kita lihat, ABT-nya ada di sebelah barat. Kemudian setelah itu segmen satu ini sendiri jaraknya seperti yang dijelaskan sama Bu Sundari bahwa sekitar 16 meter dari ABT. Kemudian tingginya sekitar 8 meter. Untuk segmen yang kedua itu tingginya nanti bervariasi mengikuti dari kontur sama landingnya si jalan. Jadi bervariasi antara 7 sampai 5 meter, sepanjang 50 meter. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat dari sebelah kiri dari struktur GSRW kita. Jadi ini sebelah yang kita lihat ini adalah struktur dari ABT. ABT kita sebut ABT Timur dengan ketinggian sekitar 8 meter yang nantinya sebagai start awal daripada struktur GSRW kita. Kita sekarang berpindah di sisi kiri daripada struktur GSRW kita. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri itu jarak dari ABT ke kolom dilatasi yang pertama itu agak berbeda dengan yang sebelah kanan karena mengikuti daripada arah sesarnya ya, dari garis sesarnya. Kalau kita lihat garis sesarnya Kak, dia agak melenceng ke arah sebelah kiri. Jadinya yang sebelah kiri itu jarak dari ABT ke kolom yang pertama sekitar 8 meter. Kemudian ya, jadi garis sesarnya miring ya teman-teman. Ya. Jadi panjang sectionnya juga beda. Ini sorry putus-putus karena koneksinya agak susah di lapangan ya. Terus untuk segmen yang kedua itu panjangnya sama sekitar 50 meter. Kemudian untuk yang segmen ketiga itu panjangnya hampir sama juga sekitar 50 meter. Terus untuk garis sesarnya sendiri itu bisa kita lihat dari tanda yang sudah dibuat oleh tim dari Wika. Jadi kalau kita lihat di situ ada tanda putih sama tanda panah merah, itu menunjukkan titik daripada garis sesar bumi yang melintas ke struktur GSRW kita. Jadi apabila terjadi gempa bumi atau pergerakan dari garis sesar tersebut, maka yang istilahnya direncanakan akan menimbulkan kerusakan hanya di bagian segmen tengah ini. Jadi segmen yang 1 dan 2 itu tidak akan menimbulkan kerusakan. Karena dengan adanya kolom dilatasi ini memungkinkan yang segmen 2 ini benar-benar terpisah dengan segmen 1 dan segmen 2. Saya kira untuk kemudian ada lagi, kalau yang di GSRW Kretek ini kita memakai pola atau motif bintang. Ya, jadi dia penampakannya lebih, istilahnya lebih indah daripada kalau kita bandingkan dengan struktur beton yang polos. Terus yang kedua lagi,
bentuk daripada ram kita ini adalah lengkung, tidak lurus. Jadi kalau dilihat secara visual dari tampilan depannya itu lebih menarik karena dia melengkung, tidak lurus, jadi tidak monoton. Saya kira untuk penjelasan struktur GSRW kita dari saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mas Rahmat yang akan menjelaskan mengenai teknik-teknik GSRW selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kurniawan. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih Pak. Oke. Selamat siang atau menuju sore kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Tijani, bisa dipanggil Rahmat. Saya di sini ditugaskan sebagai site engineer pada proyek GSRW Jembatan Kretek ini. Lanjut aja langsung ke pekerjaan, metode pekerjaannya. Mungkin teman-teman mau kurang info apa? Karena di sini pekerjaannya sudah hampir semuanya selesai. Jadi proses pemasangan panel untuk per hari ini itu sudah terpasang semua. Terus dengan pemasangan fixed tie juga sudah terpasang semua. Proses sekarang itu sedang melakukan pelevelan karena akan ditimbun menggunakan LPA ya sebelum aspal itu. Jadi bisa dilihat proses sekarang ini yang sedang dikerjakan itu ya sedang perataan dari elevasi timbunan tanahnya. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit tadi yang sudah dijelaskan Pak Kurniawan itu. Di sini case yang istimewanya itu ada pemasangan kolomnya. Bisa dilihat ini kolom dari sisi dalamnya seperti ini, terus sebelah sisi ini itu panel DSR masing-masing. Jadi fungsinya itu dia sebagai dilatasi sebagai pemisah dari struktur GSR ini. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu ada terjadi gempa atau apapun, ada pergerakan itu yang rusak tidak semuanya. Jadi yang rusak itu hanya bagian segmen 2 aja ini setelah panel. Dan di sini juga ABT-nya sendiri itu ada case istimewa juga karena tadinya desain ABT ini sendiri itu tidak boleh hanya menerima tekanan dari tanah timbunnya itu hanya 3 meter. Terus dengan adanya kasus melintasi sesar ini, ABT-nya digeser dan menjadi menerima beban setinggi 8 meter. Jadi sebelum ABT ini kita pasang juga GSRW gitu. Jadi nanti timbunan yang ada di sini, tapi mohon maaf ini sudah dicor semua untuk ini karena udah finish. Jadi beban tanah yang ada di ABT ini tidak langsung diterima langsung oleh ABT itu sendiri. Jadi dilimpahkan ke struktur GSRW itu sendiri. Jadi hanya sedikit lah yang diterima oleh ABT. Jadi tidak akan rusak struktur ABT tersebut. Dan di sini juga kita pasang instrumen itu berupa sebelah sana ya. Berupa setupan plate. Ini fungsinya untuk membaca pergerakan tanah ke arah vertikal ya. Penurunan tanah ke vertikal. Ini seperti ini, hanya besi seperti ini dan ditanam di dasar GSRW-nya. Nanti kita bacanya, kita monitoringnya hanya cukup menggunakan set water pass. Selanjutnya kita juga pasang namanya inclinometer. Pipa inclinometer itu fungsinya untuk membaca. Kita jalan sedikit ke area sana. Inclinometer itu sendiri fungsinya untuk membaca pergerakan tanah ke arah horizontal. Ya. Itu untuk mengecek apabila ada pergerakan keluar, itu kita bisa tahu itu terjadinya sebesar berapa senti, nanti ketahuan nilainya. Nah ini penampakan untuk pipanya beda sendiri ya.
berwarna hijau seperti ini, terus di dalamnya ada relnya, ada jalurnya untuk dimasukkan sensornya. Mungkin saya bisa tunjukkan sedikit sensornya seperti ini. Nah, nanti sensornya itu, nah, panjang seperti ini ya teman-teman. Nanti si sensornya ini dimasukkan ke pipanya, tapi mungkin ini pipanya terlalu tinggi. Kita belum potong, nanti kita akan potong sampai sesuai rencana. Masukkan seperti itu, nanti kita baca per setengah meter si datanya itu. Nanti datanya itu kita dapatkan pada aplikasi HP, nanti kita bisa olah menggunakan Excel gitu. Dan kita akan baca pergerakan yang terjadi di situ ada berapa senti, sudah berapa senti gitu. Menambahkan ya teman-teman, jadi itu pipanya terbuat dari plastik ABS, jadi dia bisa withstand tekanan gitu, dan juga bisa berdeformasi dengan bebas materialnya. Jadi nanti dia pergerakan bahkan dalam ukuran milimeter pun bisa terukur ya Pak Rahmat ya dengan inclinometer gitu. Sayangnya kita belum bisa nih praktek ngukur inclinometer ya, karena tinggi dan juga pekerjaannya masih belum selesai, jadi harus ongoing ya, belum benar-benar selesai semuanya. Iya. Pak Rahmat tadi ada kolom dilatasi ya. Nah, itu gimana tuh cara nyambungin kolom dilatasinya dengan panel-panelnya? Kolom dilatasinya itu kan itu kita lihat sebelah sini saja. Oh, ada pergerakan. Oh, sebelah sini. Sebelah sana masih ada pekerjaan. Biar teman-teman tahu nih, kolom dilatasinya gimana sih? Apa ditaruh aja? Apa dikasih perkuatan juga gitu? Coba kita lihat sama-sama ya. Kolom dilatasinya ini juga sama seperti pemasangan panel, hanya cukup ditaruh aja nanti sesuai dengan ukurannya. Ngalangin lagi. Nah, mungkin bisa dilihat, ini kolom dilatasinya tuh hanya cukup disimpan saja. Jadi kita pasang dulu sisi panel sebelah kiri, terus kita pasang kolomnya, terus kita pasang panel sebelah kanan. Nanti perkuatannya juga menggunakan friction tie. Di sini menggunakan friction tie. Perkuatannya juga terpisah. Jadi untuk sisi sebelah kiri ini itu perkuatannya menyambung sendiri-sendiri. Terus yang sisi sebelah kanan juga nanti perkuatannya menyambung sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada pergerakan itu tidak saling tarik menarik. Jadi ya. Dan si free kolomnya itu sendiri juga kita pasang friction tie-nya. Mohon maaf ya sudah tidak lagi pemasangan friction tie karena sudah top elevasi dan lagi pengerjaan tanah. Ada pekerjaan topping capping belum ada ya Pak Rahmat situ ya? Belum ada. Ini sementara cuma baru tembak-tembakan. Oke, jadi nanti setelah ini udah mendekati 100% nih. Jadi kalau misalnya sudah 100%, baru di atasnya dipasang capping beam. Tapi saya teman-teman belum bisa lihat karena ini belum mau finish gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk penjelasannya. Langsung dari. Oke, terima kasih Pak Rahmat atas pemaparannya. Oh, sama ini mungkin nanti ada testimoni dari pihak WK itu sendiri ya. Mungkin nanti bisa kembali ke Pak Kur. Boleh. Ya. Oke. Silakan Pak Kurniawan. Thank you, ya Pak, makasih. Terima kasih Pak Rahmat. Ini rencananya ada testimoni dari Pak Dwi. Dia selaku wakilnya dari Wika, join antara Wika dengan HK. Cuma tadi beliau mendadak ada acara keluar. Sampai hari ini belum kita coba untuk menghubunginya, tapi belum. Mungkin nanti agak di akhir acara kali ya Mbak ya? Ya Mbak Sundari. Bu Sundari, sorry. Mungkin kalau coba kita kontak lagi nanti ke Pak. Oke, kalau masih ada waktu. Baik, berarti gitu. Terima kasih. Belum sekarang ya testimoninya, nanti kalau ada waktu mungkin kita kembali lagi untuk membahas testimoninya gitu ya teman-teman. Terima kasih tim GSRW Kretek 2 Bantul yang udah jauh-jauh mengajak kami berjalan-jalan ke GSRW Bantul. Terima kasih Pak Kurniawan, Pak Rahmat. Kita lanjut lagi ya sama-sama.
Ya, nah teman-teman semua, kalau misalnya ada pertanyaan nih, kita kan udah jalan-jalan ke dua area GSRW. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom chat. Nanti kita akan jawab. Mau itu pertanyaan soal materi atau lapangan atau pertanyaan lainnya seputar geoteknik, boleh teman-teman tanyakan. Nanti kita akan coba diskusi juga bareng juga sama Pak Abdul Aziz untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi nih ke area yang ketiga, ke field trip yang terakhir. Karena kita udah jauh ke Jogja, kita balik lagi ke arah Jakarta. Kita jalan ke solid waste disposal Jawa Tengah. Jadi, oke, ini tampak atasnya ya. Total luas lahannya yang akan dikerjakan itu seluas 30 hektar. Jadi nanti ini tujuannya untuk disposal dari solid waste. Nah, apa sih yang dipasang di sini? Oh iya, sebentar. Sebelumnya kita lihat dulu progresnya ya. Nah, progresnya ini sudah sampai 24% dari sisanya 7%. Ini agak lama pengerjaannya karena itu penyiapan lahan tadi seperti teman ya 30 hektar besar, jadi penyiapan lahannya juga lama gitu ya. Jadi butuh waktu yang lama. Program sudah 24% per 13 Oktober. Jadi nanti kita lihat di lapangan seperti apa prosesnya. Selanjutnya, apa sih yang dipasang di sana? Sebenarnya yang dipasang di sana adalah lapisan liner. Kalau teman-teman menyimak materi GSL, nah GSL di solid waste disposal ini. Biar apa sih? Jadi namanya solid waste disposal, buat pembuangan limbah-limbah padat. Nah, jadi limbah padat namanya limbah itu zat sisa ya, dan berpotensi menghasilkan pencemar gitu. Pencemarnya bisa logam berat dan unsur-unsur lainnya gitu. Jadi itu unsur-unsur berbahaya itu harus ditahan, dikonten di sebuah tempat yang kedap yang dia nggak bisa keluar dari tempat tersebut. Nah, akhirnya digunakanlah lapisan-lapisan pelindung. Untuk di kasus ini ada 5 lapisan gitu ya. Yang pertama bagian paling bawah ada lapisan GCL, kemudian di lapisan atasnya ada geonet. Nah, selanjutnya ada GCL lagi. Di lapisan atasnya ada lapisan kedap geomembran, dan akhirnya di lapisan paling atas ada lapisan geotekstil non-woven. Gitu. Jadi ini lapisannya dibuat layer per layer untuk make sure bahwa nanti tidak ada air licit dari solid waste-nya yang bisa berpotensi mencemarkan air tanah gitu ya, yang akan berpotensi berbahaya untuk masyarakat yang tinggal di sekitarnya gitu. Nah, ini contohnya proses penggelaran GCL lapis pertama. Yang ini penggelaran geokomposit di atas geomembran. Jadi nanti kita akan langsung aja nih bergabung karena waktunya juga sudah tinggal sedikit ya. Kita langsung aja bergabung dengan tim. Ya, selamat sore. Terima kasih, Visionary. Ya, silakan Pak Leo. Ya, terdengar? Ya, terdengar Pak Leo. Ya, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore untuk Bapak, Ibu, dan selamat sore untuk teman-teman dari UPH. Perkenalkan, nama saya Leo Sunaryo. Sekarang saya akan melaporkan langsung dari lokasi solid waste disposal yang ada di Batang, Jawa Tengah. Ya, silakan Pak Leo. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa kita lihat area waste disposal memiliki luasan kurang lebih 30 hektar. Nah, solid waste disposal ini dibuat bertujuan untuk menampung limbah sisa hasil produksi nanti. Dan di sini kita menginstal ada lapisan dari geosintetik. Di lapisan pertama ada GCL, kedua ada geonet, kemudian GCL lagi, geomembran, dan yang terakhir adalah geokomposit. Nah, solid waste disposal dibuat bertujuan untuk menampung sisa limbah, sisa hasil produksi, agar tidak mencemari sumber air yang bisa berdampak mencemari sumber air warga, begitu ya.
Nah, sekarang langsung saja saya terangkan metode pemasangannya. Dari lapisan yang pertama itu ada GCL. Ini adalah contoh aplikasi install GCL pada layer pertama. Nah, GCL ini proses pemasangannya kita overlapping pada sisi yang memanjang, overlapnya sebesar 30 cm, dan pada sisi melebar pasta kita campurkan dengan air yang mana perbandingannya 1:2, 1 untuk bentonite dan 2 untuk airnya. Setelah kita install dan aplikasikan pasta bentonite, nah, kan kita lakukan pengetesan atau inspeksi secara visual untuk GCL ini. Kita pastikan overlapnya sudah benar-benar 30 cm. Setelah pasta bentonite tutup, dan pada bagian agar lebih kuat itu kita aplikasikan lagi pasta bentonite sebesar 15 cm. Nah, kita ke lapisan yang kedua sekarang. Ada Geonet. Proses aplikasi Geonet tidak memerlukan overlapping. Jadi kedua sisi hanya bertemu atau adu manis istilahnya. Kemudian kita ikat menggunakan kabel tis. Bisa dilihat di sini. Jarak antar kabel tis sendiri berkisar 3 cm kurang lebih. Nah, sekarang kita lanjut ke lapisan yang ketiga, yaitu GCL lagi. Ini adalah untuk pemasangan GCL. Kita dibantu alat berat karena roll dari GCL itu sendiri memiliki lebar 5 meter dan panjangnya gelaran adalah 40 meter dengan kisaran berat di angka 1,6 ton per rollnya. Nah, untuk proses penjelasan kita dibantu oleh alat berat, excavator yang kita pakai di sini. Dan kemudian untuk perapiannya dan overlap kita dibantu oleh tenaga harian atau pekerja harian. Nah, ini adalah contoh overlap pada bagian GCL sebesar 60 cm di bagian lebarnya. Nah, ini terlihat jelas. Sebelah sana adalah overlap pada bagian memanjang sebesar 30 cm. Dan ini adalah overlap sebesar 60 cm. Setelah diaplikasikan pasta bentonite seperti ini, bisa kemudian ditutup GCL-nya. Nah, pada sisi ini nanti kita aplikasikan lagi sebesar 15 cm. Kemudian ini adalah layer yang keempat, adalah geomembran. Bisa kita lihat di belakang saya ini adalah dari geomembran yang sudah mulai bergelar. Nah, pada geomembran ini memiliki tingkat pemasangan dan inspek yang lebih rumit. Nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya kita langsung dulu ke layer atau layer terakhir, yaitu adalah geokomposit. Ini adalah layer terakhir, geokomposit. Cara pengaplikasiannya nanti akan kita overlap sebesar 10 cm. Nah, pada bagian tengah yang seperti plastik ini, kita akan rekatkan menggunakan blower. Alatnya namanya blower, dia mengantarkan atau mengembuskan angin panas, kemudian rekat, tapi hanya spot-spot, tidak sepanjang gelaran ini. Kemudian dilanjutkan proses jahit. Nah, pada proses jahit inilah yang kita lakukan sepanjang gelaran. Nah, kita berlanjut ke proses penyambungan HDPE geomembran. Kita kembali ke layar yang keempat. Bisa kita lihat ya, ada bekas 2 roda
Kemudian di bagian tengah ini adalah ya seperti pipa kecil memanjang. Nah, terbentuknya pipa kecil atau air channel ini sangat penting untuk proses selanjutnya, proses pengetesan. Nah, untuk proses pengetesan, saya akan dibantu oleh rekan saya, Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, nama saya Ridwan. Saya dari Geofos, di sini sebagai executive team di Project Geosintetik di Solid Disposal PLTU Batang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara-cara pengetesan biomembran itu. Karena biomembran ini adalah kalau ibaratkan makanan, di sini adalah main course-nya atau utama lapisan lining di sini. Ada beberapa cara pengetesan, yaitu ada dua, secara garis besar ada dua, yaitu destructive test dan yang kedua adalah undestructive test. Apa itu destructive test? Destructive di mana kita mengetes itu dengan merusak geomembran tersebut. Nah, destructive test itu ada satu aja, yaitu dengan cara field test. Apa itu field test fungsinya dan bagaimana cara metode kerjanya? Fungsi itu untuk mengetahui sambungan membran itu bagus atau enggak. Nah, itu kita lakukan field test itu sebelum penyambungan. Nah, ini adalah contoh field test. Nah, yang ini yang kita lihat yang hitam ini adalah kita memotong sambungan geomembran, lalu kita tekuk di sini, lalu kita jepit dan lalu kita berikan tekanan. Nah, di sini bisa kita lihat, kita lakukan tekanan ya. Bisa kita lihat, di sini sambungannya mulai kelihatan, yang putus sambungan atau si membrannya. Nah, gimana sih kriteria itu bagus atau tidak? Nah, di sini bisa kita lihat, misal ini adalah sambungannya. Misal di sambungan ini kita rusak, maka sambungan ini tidak bagus. Kalau yang rusak adalah material membrannya, maka sambungan ini bagus. Nah, bisa kita lihat, ini yang rusak adalah material geomembrannya. Nah, bisa dikatakan ini adalah sambungan yang bagus. Maka kita bisa melanjutkan ke proses penyambungan. Kalau yang rusak adalah sambungan di sini, air channelnya terkelupas, maka bisa dikatakan sambungan yang kurang bagus. Maka kita perlu mengatur suhunya, mengatur kecepatan mesinnya, dan mengatur pressure mesin tersebut agar hasilnya sesuai seperti ini. Yang rusak harus di bagian membrannya, bukan sambungannya. Nah, itu yang pertama, yaitu destructive test. Yang kedua yaitu undestructive test. Nah, undestructive test itu ada tiga macam. Yang pertama yaitu air pressure, yang kedua vakum, yang ketiga yaitu fast test. Nah, kita menuju ke yang pertama, yaitu pressure test. Apa itu pressure test? Pressure test itu adalah cara di mana kita untuk mengetahui sambungan ini bocor atau tidak. Dengan cara apa? Kita menusukkan jarum ke air channel tadi, lalu kita berikan tekanan udara sebanyak 2 bar. Coba Mas. Nah, kita bisa lihat jika di dial ini turun selama 20 detik, itu turun, berarti sambungan ini adalah sambungan yang ada yang bocor di sekitar sambungan ini. Bagaimana cara kita mengetahui bocornya di mana? Biasanya kita aplikasikan busa di sini seperti nambal ban itu. Nanti ketika di sini ada kebocoran, maka di situ ada keluar bubble-bubble. Nah, di situ kita tandai lalu kita repair. Nah, ini bisa dikatakan kalau sambungan ini selama 20 detik tidak turun dari 2 bar, maka sambungan ini sangat bagus. Bisa dikatakan di sambungan membran ini tidak ada kebocoran. Seperti itu. Yang kedua yaitu ini adalah vakum test. Ini ada 2 jenis alatnya. Yang pertama itu kompresor.
Yang kedua, tabung vakum sendiri. Nah, vakum tes itu berguna untuk apa? Untuk mengetes kebocoran di pertigaan dan di misal ada kerusakan kita harus patching, harus melakukan repair lah. Itu di situ ada tes vakum. Nah, seperti ini. Misal ini ada kerusakan di sambungan membran, kita lakukan patching menggunakan extrusion welding. Maka repairan ini kita harus repair. Kita harus tes menggunakan vakum. Karena kalau menggunakan yang pressure test tadi tidak bisa, harus menggunakan vakum test. Dengan cara apa? Yang pertama kita aplikasikan gelembung sabun di sini. Nah, cara kerjanya itu kita posisikan vakum di sini dan kita memberikan kita sedot dengan kompresor ini. Nah, ketika di sambungan itu ada gelembung, berarti di situ ada kebocoran. Kalau tidak ada gelembung, maka dikatakan repairan itu sangat bagus. Nah, di sini tidak ada gelembung sama sekali di area repair itu. Berarti bisa dikatakan repairan itu sudah memenuhi syarat atau tidak ada kebocoran di situ. Lanjut ke yang terakhir yaitu pak tes. Nah, pak tes. Pak tes ini sebenarnya sama fungsinya seperti vakum, cuma cara kerjanya beda. Ini juga untuk mengetes kebocoran di mana ada repair atau di pertigaan sambungan, itu menggunakan pak tes ini. Kenapa menggunakan pak tes? Karena vakum ini hanya digunakan untuk daerah yang datar. Kalau di daerah yang sempit, di daerah yang mungkin nanjak itu tidak bisa menggunakan vakum, maka kita menggunakan pak tes. Gimana cara kerjanya? Kita atur dulu, di sini ada listrik keluarnya berapa. Ini kita harus sampai mentok ya 55 kV. Ini untuk apa harus 55? Karena nanti kita kalau 55 kV ini semburan listriknya semakin besar. Nah, gimana cara kerjanya? Di sini kita pencet saja ini, listriknya akan keluar. Nah, kita tahu bahwa listrik itu kalau bekerja itu mencari konduktor. Nah, pak tes ini juga seperti sama, dia mencari konduktor. Ketika di sini ada lubang sedikit, maka semburan listrik itu akan berkumpul menjadi satu, menunjukkan di situ bahwa ada kebocoran. Nah, di sini tidak ada sama sekali listrik yang berkumpul menjadi satu, maka bisa dikatakan ini repairan yang sangat bagus. Nah, mungkin itu saja metode pengetesan pada geomembran yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Mas Leo. Ya, saya kira cukup apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar ya. Teman-teman, dengan berakhirnya jalan-jalan kita ke Solid Waste Disposal Batang, berakhir juga nih field trip kita ke lokasi. Nah, teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya, sesi Q&A, sesi question and answer. Coba aku lihat dulu ya kolom chatnya, ada yang bertanya nggak ya? Ternyata nggak ada yang nanya ya. Wah, berarti teman-teman udah pada paham semua ya, sudah jelas ya, berarti sudah paham, jadi tidak ada pertanyaan. Dari Mas Jevan atau Pak Satvan mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, mungkin dari Pak Satvan. Apakah Pak Satvan ada? Baik. Kalau dari saya, so far sih ya mengucapkan terima kasih sih dari Geoforce sih Bu. Kalau pertanyaan sih so far nggak ada sih. Ini ada mahasiswa kita, ada yang 20 orang kayaknya udah out Bu, soalnya mereka ada ujian sih. Jadi mungkin makanya jumlahnya berkurang Bu. Mohon dimaklumi ya. Mungkin itu saja sih. Oke.
Silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya langsung nih, karena males ngetik bisa raise hand aja ya, biar Ya, kita boleh. lihat Langsung siapa unmute yang aja ya. biar on cam, biar siapa yang mau bertanya gitu. Jadi tadi kita sudah jalan-jalan ke GSRW, kedua lokasi, kita lihat dari pas mulai memasangnya sampai ke hasil akhirnya gimana sih kalau sudah top finish timbunannya seperti apa gitu. Jadi kita sudah sama-sama melihat ya. Berarti kalau misalnya nggak ada yang bertanya sudah jelas ya pemaparan kita hari ini. Kalau Mas Jaya bertanya nggak? Nggak ada? Nggak, mungkin aku kasih komentar dikit. Oke, boleh. Kasih komentar, maksudnya menurutku ini kesempatan yang bagus banget, jarang banget ya kita ngerasain webinar, dipaparin materi, habis itu ngeliat langsung di lapangan. Udah gitu ada 2 topik, dari tentang GSRW sama GCL, dan dua-duanya juga dikasih contoh yang aplikatif banget kan. Yang GSRW kita ngeliat di Serbaraja yang masih dalam proses, habis itu sama di Bantul ya yang udah mau selesai juga, dan masing-masing proyeknya pun juga ada karakternya sendiri kan, kelihatan bedanya. Terutama yang tadi aku tarik itu ada dikasih ini ya, ada dilatasi kolom untuk misahin, ada isolasi. Jadi kalau ada kerusakan, kita minimalisir apa yang harus diperbaiki. Ya, ini ya aku sih saya pribadi nggak ada pertanyaan, cuman jadi senang aja ya, jadi bagian dari teknik sipil. Keren gitu kerjaan yang menurutku ya. Kita harus kreatif ngelihat kondisi lapangan, dan mungkin ada desain yang di awal kita bikin, kita harus modifikasi dan segala macam. Dan ya GSRW sama GCL ini jadi solusi untuk permasalahan yang sering kita temui di lapangan. Makanya teman-teman mungkin yang ada pertanyaan tapi malu-malu, mending jangan ditahan, ditanya aja, nih kesempatannya yang jarang banget ya. Oke, terima kasih testimoni komentarnya dari Mas Jevan. Nah, teman-teman masih dibuka nih pertanyaannya kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya pribadi mau mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman Geoforce Indonesia atas sambutannya, atas kesediaan teman-teman nih meluangkan waktunya hampir 3 jam lebih ya, kita bersama-sama jalan-jalan dari mulai materi sampai akhirnya jalan-jalan ke 3 lokasi yang berbeda gitu ya. Terima kasih nih. Masih ada 69 orang yang bergabung. Susah ya kalau misalnya lagi musim-musim ujian gini gitu. Jadi teman-temannya tadi sayang sekali ada yang harus ada ujian, kepentingan lainnya, harus ada kuliah. Terima kasih nih 69 orang, dan nanti jangan lupa yang 5 orang tadi yang yang memenangkan kuis akan kita hubungi untuk pengiriman hadiahnya. Nanti akan ada dari tim kami yang menghubungi teman-teman untuk dikirim kemana nih alamatnya gitu. Masih ada nggak nih yang mau bertanya? Silakan Ibu misalkan kalau misalkan ada yang mau bertanya nyusul, bisa hubungi siapa Bu? Boleh? Misalkan di luar dari sesi. Oh, kita sebenarnya ada sosmed juga nih, ada Instagram, ada YouTube juga. Nanti mungkin ini akan diupload ya di YouTube. Nah, kalau misalnya mau tanya lewat kolom komentar di YouTube juga boleh, atau mau teman-teman, kita regularly sebenarnya mengadakan IG Live juga di Instagramnya Geoforce. Mungkin teman-teman bisa follow IG-nya, terus komen di situ. Kita juga membahas juga kok tentang GSRW. Kita juga membahas tentang GCL di IG Live-nya juga. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa komentar di IG Live-nya atau di sosial media yang kita punya. Atau bisa lewat email juga bisa. Nanti saya share emailnya ya ke Mas Jevan. Bisa bertanya kalau misalnya malu-malu nih kalau di forum bertanyanya, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau bertanya nanti via email akan kita balas. Baik, kalau misalnya udah nggak ada nih pertanyaannya, emailnya ke nastiti.tiasundari@gmail.com boleh ya teman-teman ya. nastiti.tiasundari@gmail.com gitu. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, misalnya nanti tiba-tiba pas kuliah ditanya gimana sih aplikasi geosintetik di bidang geoteknik, teman-teman terus lupa atau butuh sharing atau butuh bertanya, bisa langsung email saya aja, nanti saya akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya.
Jadi nanti kalau punya pertanyaan yang menyusul, silakan nanti ditanyakan aja lewat email atau lewat sosmed-sosmednya PT Geoforce Indonesia. Gitu. Jadi ini kita udah masuk sesi terakhir nih teman-teman, karena ini saya minta tolong teman-teman semua untuk on cam ya, karena kita akan mendokumentasikan siapa aja yang sudah bergabung hari ini. Jadi saya bisa lihat nih teman-teman yang udah bergabung hari ini. Bisa tolong di on cam kan teman-teman semua. Nanti akan dipandu sama Bu Novita ya, penghitungan mundur pengambilan fotonya. Silakan Bu Nov. Baik, dari layar pertama ya, saya mulai. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut ke layar kedua. 1, 2, 3. Kita lanjut ke layar ketiga. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih adik-adik. Saya kembalikan lagi ke Bu Sundari dan Mas Jivan ya. Terima kasih. Oke, udah selesai nih kita sesi foto-fotonya. Nah, terima kasih banget nih buat teman-teman yang sampai berlembar-lembar nih. Tadi fotonya harus 4 kali ya, ada 4 lembar foto nih. Nanti dokumentasinya bisa teman-teman lihat di Instagramnya Geoforce Indonesia. Nanti kalau ada wajah-wajah teman-teman, oh ini nih aku pernah ikut virtual field tripnya Geoforce Indonesia gitu. Nanti akan diposting di Instagramnya Geoforce Indonesia, jadi jangan lupa di follow. Kita juga ada IG live dan setiap IG itu kita ada hadiahnya juga gitu. Jadi jangan lupa ikutin terus kita di sosmed kita. Nanti jangan lupa ini juga kalau misalnya teman-teman ada yang kelewat, nggak sempat atau terpotong ikut kuliahnya, nanti insya Allah akan diupload di YouTube-nya Geoforce Indonesia gitu ya. Kalau misalnya ada yang saya ngomongnya kecepatan atau gimana, nanti kita akan ulang lagi di YouTube-nya gitu. Jadi sekian dari saya, terima kasih nih atas sambutan dari teman-teman UPH yang super banget dan antusiasmenya. Tadi kita udah melalui semuanya dari mulai materi, kuis, sampai field trip dan question and answer, dan sampai akhir sekarang. Saya berterima kasih banget. Selanjutnya saya kembalikan lagi ya ke Mas Jevan. Silakan Mas Jevan. Terima kasih Bu Sundari. Oke, tadi kita sudah kesimpulan, juga udah foto. Nah, mungkin saya minta izin untuk putar video testimoni ya. Welcome to Geoforce Indonesia, a geosynthetics engineering. PT Jakarta Toll Road Development mengemban kepercayaan dari pemerintah dengan mendapatkan hak konsesi investasi dan pengelolaan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta. Saya Alfa Ika Putra dari PT Jaya Konstruksi. Saya menggunakan produk Geoforce, yaitu Geoframe yang digunakan di area timbunan Runoff Cakung. Saya mengenal PT Geoforce Indonesia waktu proyek saya di Kalimantan. Waktu itu Angkasa Pura merekomendasikan untuk menggunakan segmental retaining wall-nya PT Geoforce Indonesia. PT Geoforce menawarkan tidak hanya produknya saja, tapi secara sistem konstruksi secara menyeluruh. Produk lain menawarkan solusi yang tidak komprehensif. Saya Raden Muhammad Iksan Fitriadi Wira Sumantri, Desain Manager pada proyek 6 ruas tol seksi 1A.
Kita menyampaikan ke tim engineering Geoforce. Lalu dari tim engineering Geoforce melakukan evaluasi dan hasilnya disetujui oleh perencana, yaitu Pak Jody Firmansyah dan Ibu Dina Arvila. Dari segi teknis maupun segi biaya bisa optimal. Produk Geoforce Indonesia memiliki kelebihan pertama, geoframe mempunyai struktur yang tegak sehingga bisa mengakomodir kebutuhan lahan yang sedikit. Yang kedua, geoframe hasilnya akan menjadi hijau, jadi khusus di lahan area pemukiman sangat cocok digunakan pada proyek ini. Sangat luar biasa. PT Geoforce Indonesia sangat solid di marketing, engineering-nya khususnya. Ya. Mengawal kami dari proses pengajuan desain, sehingga desain-desain yang ada dikawal benar-benar dari nol. Produk Geoforce Indonesia sangat unik ya, jadi dia menawarkan sesuatu yang tidak ada di produk lain, dan lebih dari itu dia menawarkan tidak hanya produk tapi solusi sebagai suatu sistem konstruksi. Tim PT Geoforce secara keengineeringan atau secara teknik itu sangat baik dalam mengawal, mulai dari desain, justifikasi teknis, pemasangan, metode kerja, dan sampai dengan cara perawatan produk itu di kemudian hari. PT Geoforce Indonesia kedepannya memiliki masa depan yang cerah, lebih kompetitif karena mampu memberikan solusi yang komprehensif. Produk-produk Geoforce akan kami perkenalkan kepada kolega kami, owner, bahkan para mahasiswa di bidang pendidikan. Semua bisa belajar untuk menggunakan sistem geoframe. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan tol segmen Kelapa Gading, Pulau Gebang pada pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Percayakan kami sebagai solusi atas permasalahan perbaikan tanah Anda. Oke, ada video testimoni tersebut. Ini berakhir juga sesi acara kita pada hari ini ya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Sundari, juga tim dari Geoforce, karena telah menyampaikan sangat bermanfaat, inspirasi bagi kami semua di UPH. Oke. Mungkin kita penutup ada dari mewakili program studi. Mungkin sama saja mengucapkan terima kasih kembali buat segala keinginan dari Geoforce Indonesia juga yang sudah memberikan kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa teknisi UPH melakukan virtual ini. Saya lihat tadi persiapannya sungguh sangat luar biasa ya. Jadi tapi mungkin ini mahasiswa kita kurang antusias atau karena mungkin udah sore juga, jadi mau dimaklumi Bapak Ibu dari tim Geoforce gitu ya, karena pertanyaan juga tidak ada, tapi tidak mengurangi sebenarnya untuk pengetahuan dan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa gitu. Jadi saya ucapkan sekali lagi kepada Pak Ajis, kepada Bu Sundari, Bu Novi, semua tim, terima kasih kami ucapkan dari program studi teknik sipil. Terima kasih Pak Satpen dan Pak Ivan. Kami mohon jika nanti atau masuk apapun tentang virtual trip ini sangat terbuka ya
akan menghubungi Bapak mungkin jika ada kritik dan saran. Terima kasih atas semua waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Sarpen. Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua Bapak Ibu. Saya itu